202143-582 mata kuliah kepramukaan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Di sini saya akan menjelaskan organisasi Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka Indonesia merupakan nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kepramukaan adalah kegiatan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dan bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di dalam terbuka dengan prinsip, dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasarannya akhirnya membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat bangsa Indonesia. 1. Struktur organisasi pramuka. Struktur organisasi gerakan pramuka adalah bagan atau definisi yang mencerminkan tingkat organisasi gerakan pramuka mulai dari paling bawah sampai paling atas. Dengan struktur organisasi tersebut, gerakan pramuka sebagai organisasi kepanduan Indonesia dengan menyusun dan menata organisasi gerakan pramuka dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, hingga gugus depan. Memungkinkan organisasi dapat jalan dengan efektif, struktur organisasi gerakan pramuka diatur dalam Keputusan Kuartir Gerakan Nasional Pramuka Nomor 20/200 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi gerakan pramuka. Dalam keputusan ini juga menentukan tentang tugas pokok dan gerakan-gerakan pramuka, pembagian tugas dan tanggung jawab, musyawarah, dan garis hubung dan organisasi gerakan pramuka. Struktur organisasi gerakan pramuka disusun mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, hingga gugus depan. Struktur organisasi tersebut terdiri atas majelis pembimbing, mabil, kuartir, badan pemeriksa keuangan, BPK, koordinator gugus depan, Korgundep, gugus depan, Gudep, dan satuan karya pramuka, Saka, dan badan pelengkapan kuartir. Bagian struktur organisasi gerakan pramuka adalah sebagai berikut. 1. Majelis pembimbing yang meminta bantuan dan bantuan moral, organisatoris, materi, finansial untuk kuartil, gugus depan, dan unit karya pramuka. Yang kedua, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Gerakan Pramuka adalah badan independen yang membentuk musyawarah gerakan pramuka dan tanggung jawab kepada musyawarah gerakan pramuka. Yang ketiga, kuartil dan koordinator Gudep merupakan perangkat dan peran kerja untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Kuartil pengaturan tingkat nasional disebut Kuarnas. Tingkat daerah disebut dengan kuartil daerah, Kuarda, cabang disebut kuartil cabang, Kuarkap, Kuarcap, ranting disebut kuartil ranting, Kuaran, dan gugus depan yang di satu wilayah kelurahan atau desa dikoordinasikan oleh koordinator Gudep. 4. Gugus depan atau Gudep adalah pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi gerakan pramuka. 5. Satuan Karya Pramuka (SAKA) merupakan wadah kegiatan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik dalam pemahaman tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian bagi masyarakat yang sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia. Yang keenam, kuartir merupakan badan yang memiliki tugas membantu kuartir. Yang ketujuh, pramuka utama gerakan pramuka adalah Kepala Negara Republik Indonesia, Presiden. 8. Musyawarah Kuartir merupakan lembaga di lingkungan gerakan pramuka yang bersidang pada akhir masa bakti kuartir atau gugus depan serta memegang kekuasaan tertinggi dalam kuartir atau gugus depan. 2. Peran Majelis Pembimbing. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberikan bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, dan gugus depan gerakan pramuka. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka yang kedudukan di tingkat 1 nasional disebut dengan Majelis Pembimbing Nasional atau Mabinas. Yang kedua, daerah disebut Majelis Pembimbing Daerah, Mabida. 3. Cabang disebut Majelis Pembimbing Cabang, Masijab. 4. Ranting disebut Majelis Pembimbing Ranting, Mabiran. Yang kelima, gugus depan disebut Majelis Pembimbing Gugus Depan, Mabigus. Yang keenam, desa atau kelurahan disebut Majelis Pembimbing Desa, Mabisa. Yang ketujuh, satuan karya pramuka disebut Pembimbing Saka atau Mabisaka. Tugas pokok Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka adalah memberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, material, finansial. Kata memberi bimbingan yang dimaksud mengandung makna memberi arahan, saran, nasihat, dan dukungan moral terhadap gerakan pramuka. Kata-kata memberi bantuan yang dimaksud mengandung makna membuka jalan, mengusahakan kesempatan, fasilitas, dana, serta memberi peluang agar gerakan pramuka mendapat akses untuk memperoleh bantuan dari pemerintah dan masyarakat. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka memiliki 3 fungsi pokok, yaitu 1. Fungsi bimbingan
Majelis Pembimbing ikut menentukan arah kegiatan kepramukaan, mengorek segala penyimpan di kuartil di gugus depan. Yang kedua, fungsi partisipasi. Majelis Pembimbing selalu berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan dan usaha memberi pembinaan, peningkatan, dan pengembangan gerakan pramuka secara aktif. Yang ketiga, fungsi bantuan. Majelis Pembimbing dalam usahanya mendukung gerakan pramuka, mengusahakan fasilitas-fasilitas moral, finansial, maupun materi. Yang ketiga, fungsi kuartil-kuartil. Kuartil adalah badan pengelola gerakan pramuka yang punya tugas pokok pembinaan kepada kuartil, satuan dan gugus depan dalam pengembangan gerakan pramuka untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan wilayahnya, kuartil dibagi menjadi 1. Tingkat nasional oleh kuartil nasional. Kuartil nasional adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka nasional. Fungsi kuartil nasional yaitu A. Memimpin gerakan pramuka selama masa aktif kuartil nasional. B. Menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan pelaksanaan keputusan musyawarah nasional. Yang C. Menetapkan hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan AD, ART, dan musyawarah nasional. D. Melaksanakan dan menguasai pelaksanaan AD, ART, dan keputusan musyawarah nasional. Yang kedua, tingkat provinsi oleh kuartil daerah. Kuartil daerah adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat provinsi. Fungsi kuartil daerah yaitu A. Memimpin gerakan pramuka di daerahnya selama masa bakti kuartil daerah. B. Melaksanakan AD, ART, keputusan musyawarah nasional, kuartil nasional, dan melaksanakan keputusan musyawarah daerah. C. Membina dan membantu kuartil cabang di wilayahnya termasuk pembinaan gugus depan dengan SAKA. D. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing di daerahnya. 3. Tingkat kabupaten kota oleh kuartil cabang. Kuartil cabang adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kota atau kabupaten. Fungsi kuartil cabang yaitu A. Memimpin gerakan pramuka di cabangnya selama masa bakti kuartil cabang. B. Melaksanakan ADRT, melaksanakan keputusan musyawarah nasional, musyawarah daerah, kuartil daerah, dan keputusan musyawarah cabang dan keputusan kuartil cabang. C. Membina kuartil ranting di wilayahnya termasuk pembinaan gugus depan dan SAKA. D. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing cabangnya. E. Menyampaikan laporan kepada kuartil daerah mengenai perkembangan gerakan pramuka di cabangnya dan menyampaikan tembusannya kepada kuartil nasional dan Bikcap. 4. Dilaksanakan kecamatan oleh kuartil ranting. Kuartil ranting adalah satu organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kecamatan. Fungsi kuartil ranting yaitu A. Memimpin gerakan pramuka di rantingnya selama masa bakti kuartil ranting. B. Melaksanakan ketetapan kuartil cabang dalam pelaksanaan ADRT, keputusan musyawarah nasional, keputusan kuartil nasional, keputusan musyawarah daerah, keputusan musyawarah cabang, dan keputusan musyawarah ranting. C. Membina dan membantu koordinator gugus depan, para pemimpin pramuka di gugus depan, dan para pamung SAKA. D. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing rantingnya. E. Menyampaikan laporan kepada kuartil cabang mengenai perkembangan gerakan pramuka di rantingnya dan menyampaikan tembusan kepada kuartil daerah dan Mabiran. F. Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada majelis pembimbing ranting dan rapat kerja ranting. 4. Gugus depan. Gugus depan atau disingkat GUDEP adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Anggota gerakan pramuka yang kedudukannya sebagai peserta didik, pembinaan pramuka, dan anggota majelis pembimbing gugus depan dihimpun dalam GUDEP. GUDEP dapat dibentuk di 1. Lembaga pendidikan umum seperti sekolah dan perguruan tinggi. 2. Lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren dan gereja. 4. Rukun warga dan rukun tetangga. 4. Perwakilan RI di luar negeri. GUDEP di dalam negeri dibina oleh kuartil ranting, kecuali GUDEP di perguruan tinggi yang dibina oleh kuartil cabang, sedangkan GUDEP di luar negeri dibina oleh kuartil nasional. Sekian yang akan saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.